Materi kita kali ini masih pada kewenangan Bawaslu dalam penyelesaian sengketa, yang salah satunya adalah mediasi. Bawaslu dalam proses penyelesaian sengketa ini menghadirkan para pihak. Dalam mediasi, Bawaslu ini menugaskan setidaknya satu atau lebih anggota Bawaslu untuk memimpin proses mediasi antar pihak, dibantu oleh sekretaris dan notulensi untuk mencatat dan melakukan proses administratif dalam kerangka penyelesaian mediasi tadi. Nah, di dalam mediasi, para pihak pemohon dan termohon ini diberikan ruang dan hak yang sama untuk menyampaikan pandangan dan argumentasi berkaitan dengan objek yang jadi sengketa, yaitu keputusan KPU yang dinilai telah merugikan kepentingan atau kerugian langsung peserta pemilu. Di dalam mediasi ini, yang lebih dikenal dengan dispute statement, sehingga muncul teori di dalam penyelesaian sengketa. Teori ini dikembangkan oleh Denfield dan Biray, di mana salah satu pendapatnya bahwa dalam penyelesaian sengketa melalui pendekatan mediasi diperlukan sebuah strategi bagaimana proses ini berimbang dan bagaimana proses ini menghasilkan sebuah keadilan, sehingga dispute settlement tadi dapat mencapai sebuah kesepakatan. Dalam proses mediasi pula, ini bersifat tertutup, sekalipun memang dimungkinkan lebih fleksibel sebagaimana keinginan para pihak. Namun di Bawaslu dalam proses penyelesaian mediasi ini menekankan pada proses yang dikenal secara tertutup. Di dalam persoalan atau pemohon selama 2 hari berturut-turut dipanggil secara patut oleh sekretaris mediasi, tidak hadir dalam proses mediasi, maka permohonan pemohon dinyatakan gugur. Sebaliknya, jika termohon tidak hadir secara berturut-turut, dipanggil secara patut oleh sekretaris mediasi 2 kali dan atau 2 hari berturut-turut tersebut, maka permohonan penyelesaian sengketa peserta pemilu dan penyelenggara pemilu, karena tidak terjadi kesepakatan antar pihak, maka penyelesaiannya melalui adjudikasi. Nah, inilah batu ujinya, sehingga para pihak berkaitan dengan mediasi ini memang diberikan waktu, atau Bawaslu diberikan kewenangan selama 2 hari untuk diselesaikan secara berturut-turut. Makna dari kata berturut-turut di hari pertama dalam mediasi bisa saja tidak 1 kali, bisa saja lebih sampai dengan hari kedua. Nah, ketika memang hanya diberikan batas waktu 2 hari, para pihak tidak menemukan atau tidak terjadi kesepakatan, maka proses penyelesaian sengketa atas peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu dilakukan melalui proses adjudikasi. Nah, nanti kita akan lanjut bagaimana proses adjudikasi yang dilakukan oleh Bawaslu sebagaimana kewenangan yang dimiliki dalam pasal 94 ayat 3 Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu dan peraturan Bawaslu nomor 9 tahun 2022 tentang bagaimana tata cara penyelesaian
sengketa proses mediasi, para pihak baik pemohon dan termohon dapat didampingi kuasa hukum. Namun kuasa hukum yang mendampingi pemohon dan termohon hanya dapat memberikan pertimbangan kepada pemohon dan termohon sebagai prinsipal. Kata kuncinya, kuasa hukum sebagaimana dimaksudkan tidak dapat menyampaikan langsung kepada mediator, yaitu yang memimpin proses mediasi. Tapi kuasa hukum hanya memberikan pertimbangan, saran, dan masukan kepada pemohon dan termohon. Demikian.